Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku. Ya, kali ini saya berada di atas bangunan yang paling tertinggi di Jalan Veteran ini. Dan ini berada di Yogyakarta ya. Nah, itu ada ibunya yang lagi nyapu itu di situ ya. Nah, ini atap dari rumah-rumah warga. Jadi saya saat ini teman-teman ya lagi berdiri di suatu bangunan yang bernama Pesanggerahan Rejowinangun. Jadi Pesanggerahan ini ya merupakan tempat peristirahatan dari Hamengkubuwono II ya, yang kemungkinan ya melanjutkan ya dari pemerintahan di sebelumnya begitu teman-teman. Nah, bagaimana kita melihat suatu bangunan megah dari atas, dindingnya ini tebalnya ini kisaran 1 meter teman-teman. Dan ini masih ada hubungannya dengan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi di situ ada ruangan-ruangan dan bangunan ini bangunan yang simetris ya. Katakan ini dari bentuk yang di samping, kanan dan di kiri ini sama begitu ya. Ukurannya sama, bentuknya sama. Jadi kemungkinan ya ini suatu penggambaran dari suatu istana kerajaan di zaman itu. Tapi ini bukan istananya sebetulnya, tapi hanya pesanggerahan, tempat peristirahatan. Nah, untuk melihat suatu ruangan-ruangan tertentu di bawah situ, untuk lebih detailnya kita coba melihat ruangan-ruangannya ya. Nah, ini berada di atas. Jadi antara bangunan yang saya pijaki saat ini dengan bangunan yang berada di depan itu yang lebih tinggi itu juga sama bentuknya seperti itu saudaraku ya. Oke, nah untuk pintu yang menghubung antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ada bentuk-bentuk seperti melengkung begitu saudaraku ya. Dan untuk kalian yang ingin datang ke sini di jam 8 teman-teman ya, jam 8 kalian datang karena ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Oke, kita turun. Oke, turun. Nah, jadi antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain saling terhubung, dan meskipun tujuan dari ruangan ataupun anak tangga ini sama, tapi memang dibuatkan 2 anak tangga, 2 jalur. Jadi antara masuk dan keluarnya itu dibuat beda begitu teman-teman jalurnya teman-teman. Oke, nah dari sini kalau kita naik ya ke tadi ya ke ruangan saya yang waktu itu barusan berdiri itu, kita dari sini. Nah, kalau kita langsung ke sini, nah di sini kita mendapati suatu taman seperti taman di ruang ataupun halaman depan teman-teman. Saya kurang tahu apakah ini halaman depan atau halaman di belakang, tapi saya mendapati semacam ada pot-pot bunga di situ ya. Nah, ada pot-pot bunga yang besar. Saya rasa ini merupakan peninggalan memang. Dan dari sini ada ruangan yang saling terhubung. Oke, ini ruangan dengan ukuran kisaran 3x3. Tapi di sini semacam ada lubang, mungkin jendela yang terhubung ke ruangan yang di depan ini. Oke, dari sini dari sini terhubung ke sini. Nah, terhubung ke ruangan ini ya. Terus ada ruangan lagi. Nah, jadi ada jendela lagi, semacam ada jendela terhubung keluar gitu ya saudaraku. Seperti itu ya. Kalian muter-muter di sini saja nanti bisa nyampe setengah jam. Jadi harus diingat-ingat jalurnya ya. Karena ini semacam labirin begitu, teman-teman. Nah, kalau kita coba keluar, ini ada kemungkinan dulu adalah taman begitu, taman di sini. Kalau kita coba keluar ke sini, nah
Di sini kita dapati anak-anak tangga. Oke. Nah, ketika masuk dari sini kita masuk. Nah, maksud saya, mungkinkah ini adalah ruang tamu dulu? Nah, di sini adalah ruang tamu begitu ya. Karena ini untuk ruangan ini cukup luas ya. Ini cukup luas. Kisaran ukuran mungkin ada 7 kali, mungkin ada 7 kali 15 mungkin. Yang ini cukup luas begitu, cukup panjang lebar. Dan di sini kalau kita coba melanjutkan, nah ada ruangan yang di bawah begitu ya. Ruangan ini dibuat di bawah, lebih rendah begitu. Nah seperti ini, saya harus turun tangga dulu. Dan ada semacam kolam mungkin dulu ini. Ini mungkin kolam teman-teman. Ya coba kita lihat ke sini. Nah ini mungkin dulunya kolam ya. Oke. Tuh mbahnya. Mbah. Nah, dan ada lubang di tengah situ, mungkin pancuran air ya. Dan ada lubang juga untuk saluran air dari kolam ini menuju ke sana. Begitu. Terus kalau kita mencoba melanjutkan, nah ya, kita melanjutkan dari sini. Ada 2 anak tangga, ada 2 semacam, ada 2 pintu begitu ya. Mungkin untuk masuknya lewat sini, terus keluarnya lewat sini gitu ya. Dibedakan teman-teman ya, supaya tidak tabrakan. Nah kita masuknya lewat ini mungkin. Oke, dari sini. Nah dari ruangan ini kalau kita melanjutkan, dia langsung ke kanan menuju ke atas. Oke. Menuju ke atas. Terus dari sini baru ada 2 ruangan, ke kanan dan ke kiri. Nah itu teman-teman ya, ke kanannya di sini. Nah dari situ ya. Terus kalau kita coba lanjutkan, di sini ada ruangan lagi. Nah ini juga kemungkinan adalah kolam. Itu ibunya tembus sini, ibunya tembus sini. Nah untuk yang saya pijaki di awal video, saya berdiri di bangunan yang sama persis dengan ini teman-teman, dengan yang di atas ini. Nah ini persis bangunannya seperti itu, karena memang simetris begitu. Oke. Dan kita juga bisa melihat kondisi di bawah dari tempat sini. Nah saya masuknya dari sana. Nah dari sana masuk ke sini ya. Jadi kalau kita lihat, nah dari sini ya, masuk ke sana, terus nah seperti itu ya, luar biasa. Itu ada cewek itu. Ceweknya itu lagi fase-fase. Oke, dari sini kalau ingin keluar langsung saja ya ke ini ya, ruangan yang kemungkinan ini ruangan yang paling belakang mungkin kalau di zaman itu ya. Tapi sekarang menjadi ruangan yang paling depan karena pintu masuknya dari sini. Kalau pintu masuknya di zaman itu dari sini, saya rasa enggak deh. Karena bentuk yang di sini ini yang menunjukkan suatu bangunan bentuk paling belakang saudaraku ya. Situs Warung Boto, Yogyakarta, atau Pesanggerahan Rejo Winangun.
Keberadaan pesanggrahan-pesanggrahan yang ada di Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Adanya perjanjian Giampi pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta diperintah oleh Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sultan Hamengkubuwono I kemudian membangun keraton dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan eksistensi kerajaan. Di antaranya dengan membangun pesanggrahan atau tempat pesiar, benteng keliling di dalam Cepuri maupun di luar keraton Baluwarti, Jagang, dan beberapa pemukiman abdi dalem. Pesanggrahan yang ada di Yogyakarta dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, antara lain Pesanggrahan Ambar Ketawang, Pesanggrahan Taman Sari, dan Pesanggrahan Krapia atau tempat berburu. Pesanggrahan atau tempat pesiar merupakan tempat peristirahatan bagi raja beserta kerabatnya. Fungsi utamanya berkaitan dengan ketenangan dan kenyamanan untuk tempat peristirahatan. Maka pada umumnya pesanggrahan dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, kebun, dan fasilitas untuk kepentingan religius. Sultan Hamengkubuwono II dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak menjadi putra mahkota sampai masa pemerintahannya. Oleh karena itu juga dikenal sebagai Raja Pembangun Pesanggrahan selama periode sebagai putra mahkota di tahun 1765 Masehi sampai 1792 Masehi. Sudah mulai membangun beberapa pesanggrahan, yaitu Pesanggrahan Rejawinangun, Purworejo, Pelem Sewu, dan Rejo Kusumo.